Record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Di sini kita menggunakan referensi dari skripsi yang berjudul Evaluasi Manajemen dan Tata Kelola Teknologi Informasi pada Dinas Kominfo Kota Malang dengan menggunakan framework COVID 2019. Sebelum itu, perkenalkan saya Arhamis Fegianti dengan NIM 23180. Saya Muafira Ramadanis Broton dengan NIM 230.001. Saya Soletul Muyassaro dengan NIM 23012. Saya Sarah Manel Benggal dengan NIM 23072. Saya Graciela Anggi Lumbang Tobing dengan NIM 23074. Baik, di sini identitas skripsi penulisnya ada Ahmad Muhsinul Huda, MJ, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer pada Universitas Brawijaya, Malang. Tahun terbitnya pada 2021 dan link skripsinya bisa dilihat di slide tersebut. Kemudian ada latar belakang. Pemanfaatan teknologi informasi atau TI sangat penting dalam mendukung efektivitas kinerja organisasi, termasuk di sektor pemerintahan. Dinas Kominfo Kota Malang telah menerapkan TI dalam pelayanan publik. Namun berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan Bapak Sultan selaku Sekretaris Dinas, tata kelola dan manajemen TI yang berjalan masih kurang terstruktur dan belum siap menghadapi perkembangan TI ke depan. Untuk itu, diperlukan evaluasi menggunakan framework COVID 2019 guna menentukan prioritas perbaikan tata kelola TI. Untuk selanjutnya ada metodologi dan toolkit. Desain toolkit merupakan alat yang disediakan oleh ISACA pada COVID 2019 yang bertujuan untuk membantu proses penentuan desain faktor. Desain toolkit ini disediakan oleh ISACA dalam bentuk Excel yang siap untuk diisi oleh perusahaan atau organisasi sesuai dengan keadaan masing-masing desain faktor mereka. Nah, yang pertama ada framework yang menggunakan COVID 2019 Design Guide. Fokusnya penentuan proses scope melalui analisis 11 desain faktor untuk memprioritaskan proses krusial dengan menggunakan alat desain toolkit COVID 2019 yang berbasis Excel. Pada sebelah kiri itu ada alur metodologi penelitiannya, mulai dari studi literatur sampai perumusan rekomendasi dan kesimpulannya. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Nah, analisis desain faktor yang pertama itu adalah desain faktor yang pertama, di mana seperti yang dijelaskan tadi, ini merupakan alat dengan COVID 2019 yang diisi melalui Excel, di mana hasil wawancara dengan sekretaris dinas untuk desain faktor 1 menunjukkan bahwa Dinas Kominfo menitik beratkan strategi organisasinya pada client service, dan stability dengan nilai 5 dan innovation atau differentiation dengan nilai 4. Di sini dapat dilihat juga desain faktor 1 memiliki lingkup ES01 sampai dengan ES04 dengan tingkat kepentingan dari range 1 sampai 5 dengan rata-rata yaitu 1, 3, 4, dan 5. Yang selanjutnya adalah desain faktor yang kedua. Nah, Dinas Kominfo Kota Malang menilai enterprise goal sangat mencerminkan tujuan dinas, di mana ini dapat dilihat dari dominasi nilai 5 dan 4 pada desain faktor yang telah dibuat. Nilai 5 diberikan untuk aspek optimalisasi, fungsionalitas internal, kontinuitas layanan bisnis, dan inovasi produk atau bisnis. Nilai 4 mencakup portofolio, produk kompetitif, manajemen risiko, budaya layanan pelanggan, kualitas informasi manajemen, keterampilan staf, dan program transformasi digital. Ini juga dapat dilihat dari desain faktor 2, di mana ini pada ruang lingkup EG01 sampai dengan EG013 sesuai dengan kepentingan masing-masing dan tingkat kepentingan dalam range 1 sampai 5.
Yang selanjutnya adalah desain faktor 3, di mana ini fokus pada risk profile. Berdasarkan wawancara desain faktor 3, risk profile, Dinas Kominfo Kota Malang mengidentifikasi 2 risiko dengan dampak dan kemungkinan, di mana impact lebih besar sama dengan 4 dan likelihood lebih besar sama dengan 4. Yang paling signifikan yaitu program dan project life cycle management dan data and information management. Selain itu, beberapa risiko lain memiliki dampak tinggi, di mana impact-nya lebih besar sama dengan 4, namun kemungkinan rendah di mana likelihood-nya adalah lebih kecil dari 3, seperti IT investment decision making, IT cost and oversight, IT expertise, skill and behavior. Untuk desain faktornya juga dapat dilihat dari tabel yang sudah kami sertakan, di mana ini dari ruang lingkup RP01 sampai dengan RP19 dengan impact dalam rank 1 sampai 5 dengan rata-rata 5 dan 5, 3, dan 4, namun tetap juga ada yang memiliki impact 1 dan likelihood-nya dalam rank 1 sampai 5 di mana rata-ratanya adalah 1, 2, 4, dan 5. Kemudian selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah desain faktor yang keempat, yaitu informasi dan teknologi related issue. Dinas Kominfo Kota Malang memiliki 4 masalah informasi dan teknologi paling mendesak. Bisa dilihat dengan nilai importernya itu yang 3 pada description. Ada juga beberapa masalah IT yang juga relevan, namun tidak se-urgent yang lain. Bisa dilihat dari description, yang importantnya itu adalah nilai 2. Lanjut ke desain faktor yang kelima, yaitu threat landscape. Setelah dilakukan analisis secara keseluruhan, klasifikasi beratnya threat landscape atau ancaman yang dihadapi oleh Dinas Kominfo Kota Malang itu diukur apakah ancamannya itu masih dalam batas normal atau dalam tekanan berat dinilai tinggi. Dan berdasarkan hasil wawancara, itu didapatkan bahwa nilainya itu tinggi dengan nilai importance 100%. Lanjut ke desain faktor yang keenam, yaitu compliance requirement. Dari hasil wawancara mengklasifikasikan keterikatan terhadap aturan dari kebutuhan pasar hingga regulasi negara pada Dinas Kominfo Kota Malang berada pada kategori yang tinggi, di mana menunjukkan bahwa organisasi tersebut beroperasi dalam lingkungan yang sangat terikat dan tunduk pada berbagai kepatuhan regulasi. Di sini bisa dilihat hacknya itu importernya 100%. Lanjut ke desain faktor yang ketujuh, role of IT. Peran informasi dan teknologi pada Dinas Kominfo Kota Malang diklasifikasikan sebagai fungsi strategis dengan importance 5. Bisa dilihat pada tabel di atas, di mana menunjukkan bahwa organisasi ini sangat bergantung pada penerapan informasi dan teknologi untuk kelangsungan dan proses bisnisnya. Selain itu, informasi dan teknologi juga berperan sebagai fungsi turnaround dengan importer nilai 3, mengindikasikan bahwa teknologi juga dilihat sebagai pendorong inovasi, proses, dan layanan organisasi. Lanjut ke desain faktor yang ke-8, searching model for IT. Hasil wawancara mengklasifikasikan model perolehan sumber pekerja untuk informasi dan teknologi di Dinas Kominfo Kota Malang menunjukkan pola yang hibrid, di mana seimbang gitu, di mana 50% ini diperoleh oleh outsourcing dengan nilai 50% oleh pihak ketiga dan 50%-nya lagi itu diperoleh melalui insource atau pekerja internal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya itu nomor 9, desain faktor 9, IT Implementation Method. Penerapan ANT, terutama software development, di Dinas Kominfo Kota Malang menggunakan metode agile fleksibel secara penuh. Ditunjukkan dengan nilai importance 100% pada hasil wawancara desain faktor 9 IT Implementation Method. Berdasarkan tabel, metode yang digunakan adalah IMP1 atau Agile, importance-nya 100%. IMP2 atau DevOps tidak ditunjukkan nilai, kemungkinan tidak utama. IMP3 tradisional itu tidak digunakan. Selanjutnya desain factor 10 atau teknologi adoption strategi. Strategi Dinas Kominfo Kota Malang dalam mengadopsi teknologi ANT cenderung berhati-hati, follower sebesar 70%.
Artinya mereka menunggu sampai suatu teknologi sudah digunakan oleh banyak pihak dan terbukti berhasil sebelum mengadopsinya. Sementara itu, 30% sisanya menunjukkan organisasi ini juga termasuk lamban mengadopsi slow adopter teknologi baru. Dari tabel dan deskripsinya itu, ADP 1 cepat mengadopsi 0%, ADP 2 berhati-hati 70%, ADP 3 lambat mengadopsi 30%. Selanjutnya itu ada prioritas proses. Prioritas proses didapatkan dengan cara memasukkan hasil wawancara desain faktor. Next, Zah. Prioritas proses itu didapatkan dengan cara memasukkan hasil wawancara desain faktor ke dalam desain toolkit, maka muncullah prioritas terhadap proses-proses yang ada. Untuk mengetahui proses mana yang lebih penting sekaligus rekomendasi target level dari proses tersebut. Hasil prioritasnya bisa dilihat di grafik itu, sebelah kanan terlihat diagram batang yang menunjukkan tingkat importance dari berbagai proses, kemungkinan meliputi proses-proses seperti APO, DSS, EDM, dan sebagainya. Batang yang lebih panjang menunjukkan proses yang lebih prioritas. Proses dengan nilai tertinggi merupakan fokus utama untuk pengembangan atau peningkatan kinerja TI. Selanjutnya bisa dilanjutkan. Hasil analisis desain toolkit yang pertama dari 40 proses COVID, 8 proses mendapat skor prioritas lebih besar 50. Proses dengan skor prioritas tertinggi adalah BAI 11. Manage Project dengan nilai 100. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan proyek TI menjadi area paling krusial dalam mendukung keberhasilan implementasi tata kelola TI di Dinas Kominfo Kota Malang. Alasan pemilihan BAI 11, risiko tertinggi berada pada program dan Project Life Cycle Management DF3 dan peran TI DF7 yang bersifat strategis. Keduanya menegaskan pentingnya penguatan standar pengelolaan proyek TI. Target kapabilitas level 3 atau established proses, yaitu kondisi di mana proyek dikelola secara terstandar, terdokumentasi, dan konsisten di seluruh unit kerja. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Kemudian pada evaluasi capaian kapabilitas BAI 11, yang pertama, responden kunci berdasarkan RACI, Kepala Dinas diwakilkan Sekretaris Dinas sebagai CIO dan Kepala Bidang Aptika sebagai Project Manager. Yang kedua, wawancara dilakukan dengan membuat kuesioner yang berisi key management practice beserta activity yang ada di dalam BAI 11 itu sendiri. Kemudian yang ketiga, hasil level ASI saat ini pada level 3. Yang keempat, capaian detail level 2 full achieve 100% dan level 3 largely achieve 85%. Karena belum ada entitas terpusat untuk study project BAI 1101 aktivitas 3. Yang kelima, gap analysis. Gap sama dengan gap dikurang target level 3 dikurang level ASIS 3 kurang 0. Yang keenam, poin kunci. Walaupun gap 0, perbaikan diperlukan untuk mencapai status fully achievers level 3, mengatasi kekurangan 15%. Terdapat ada hasil evaluasi BAI level 3 yang sudah dilampirkan pada slide ini. Selanjutnya, rekomendasi peningkatan kelengkapan informasi dan dokumentasi. Yang pertama ada standar proyek. Merintis pendokumentasian standar pendekatan proyek yang berlaku untuk semua jenis proyek. Referensi dokumen mengacu pada ISO 21500 dan ISO 9001-2015. Yang kedua, manajemen risiko. Memiliki manajemen risiko internal milik Kominfo itu sendiri, agar tidak tergantung pada inspektorat dan bisa lebih efisien dan fleksibel, seperti ISO 31000 Risk Management. Yang ketiga, pada pembelajaran proyek, mendokumentasikan penyesuaian atau kesenjangan yang terjadi pada setiap proyek sebagai masukan
masukan untuk proyek-proyek selanjutnya. Kemudian pada rekomendasi proses, pembentukan Project Management Office atau PMO atau komite khusus yang bertugas menetapkan dan menjaga standar manajemen proyek, memberikan pelatihan dan best practice kepada project manager. Kemudian pada selanjutnya terdapat kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, proses BAI 11 manage project telah mencapai level 3 dan memerlukan tindak lanjut berupa pembentukan PMO dan peningkatan kelengkapan dokumentasi untuk mencapai kematangan penuh atau fully activate. Terdapat saran juga yang pertama, integrasi nasional, mengintegrasikan hasil evaluasi COVID 2019 dengan standar nasional SPBE atau sistem pemerintahan berbasis elektronik. Yang kedua, fokus penelitian lanjutan, melakukan penelitian lanjutan pada proses COVID core model lainnya, terutama domain SS, deliver, service, and support, karena fokus organisasi adalah stabilitas dan kontinuitas layanan. Kurang lebihnya cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.